saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saatnya kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Perjanjian Lama. Kita baca Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6. Kita akan pelajari mengapa jiwa kita begitu tertekan. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang terkasih, banyak yang tertekan di dalam hidup ini. Di masa-masa sukar yang seperti ini, di masa kita mengalami masih dalam suasana COVID, kita ingat Delta, muncul kemudian Omikron, kita tidak tahu lagi lalu apa lagi yang akan muncul ke depan. Apa-apa makin sulit. Belum lagi muncul beban baru, BBM naik. Yang kita rasakan makin terasa berat beban hidup ini, yang kita jalan ini. Sejak COVID mungkin ada beberapa keluarga dari kita yang menjadi korban. Mungkin bahkan saat ini ada yang masih sakit, ada yang masih terbaring lemah. Mungkin juga ada yang usahanya bangkrut. Mungkin juga bahkan ada yang tertekan karena terkena PHK ataupun pengurangan karyawan di tempat kerjanya, atau dirumahkan. Banyaknya beban hidup makin berat, semakin kuat beratnya tekanan hidup yang dialami, membuat banyak orang makin stres. Bahkan ada yang sampai gila, yang sampai hilang ingatan. Namun saudara terkasih, sekalipun berat beban di dalam hidup ini, sebagai orang percaya, haruskah kita menyerah dengan semuanya itu? Ingatkah siapa yang kita sembah? Kita percaya Allah yang kita sembah itu Maha Kuasa, Maha Tahu. Kita percaya Dia adalah Allah yang berdaulat. Kita sungguh percaya itu semua. Tetapi kalau kita renungkan dalam banyak praktek hidup, banyak yang bersikap justru bertentangan dengan semua yang diyakininya itu, dengan apa yang dia percaya itu. Takut, gentar, cemas, khawatir, sampai melupakan Tuhan, seolah-olah semuanya tertutup oleh masalah, hingga melupakan campur tangan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, hanya dengan bersandar kepada Tuhan yang akan terus memelihara kita. Dan itulah harapan yang boleh kita pegang dengan teguh, yang boleh kita percaya dengan teguh. Hanya di dalam Tuhan kita tenang, kita aman, kita selamat. Harapan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kita lihat satu persatu. Tertekan jiwaku. Beban hidup inilah yang membuat kita tertekan dalam jalan hidup ini. Makin banyak harta seseorang, makin tinggi posisi dan jabatannya, maka makin kompleks hidup yang akan dijalani oleh seseorang.
makin berat beban hidupnya, dia akan makin merasa tertekan. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud juga mengalami tekanan. Banyak musuh, hidup dalam pengejaran. Dia curhat kepada Allah, menyatakan apa yang dirasakannya, memohon ampun atas dosa-dosanya dan memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan. Di sini Daud menentang ataupun melawan berbagai macam bentuk kesedihan. Dikatakan di situ, wahai jiwaku, mengapa engkau dicampakkan atau mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Daud sangat menentang kesedihannya, tidak sampai begitu larutnya. Jangan menyerah pada godaan untuk menyerah, godaan untuk bersungut-sungut, godaan untuk menyalahkan Tuhan. Dia sering dipanggil untuk memasuki konflik yang baru. Dia begitu gelisah dan kecewa karena dia tidak dapat melihat tanda-tanda kemurahan ilahi terhadapnya. Dan kita pun seringkali begitu saat berbagai macam masalah datang dan kita berdoa begitu lama menunggu campur tangan dan pertolongan Tuhan. Seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita tidak sabar. Seringkali kita menyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri sendiri. Nah, kita lihat bagaimana Daud mengatasinya. Di saat dia mengalami berbagai macam pergumulan seperti itu, dia menjalankan iman dengan bersandar pada janji-janji Allah. Kemudian dipersenjatai dengan roh ketabahan yang tak terkalahkan, menempatkan dirinya bertentangan dengan kasih sayang kedagingannya untuk menahan dan menaklukkannya. Segala keinginan kedagingannya dia taklukkan, dia tahan. Dan pada saat yang sama dia menegur kepengejutan dan kebodohan hatinya sendiri. Soalnya natur kita ini adalah orang berdosa. Seringkali iblis, setan, dan korin-korinnya itu masuk dari sana untuk makin membuat kita takut, kecewa, gelisah, dan sebagainya, sehingga tidak ingat lagi akan Tuhan. Dan di sini Daud perang melawan iblis. Dia melakukan perang melawan iblis dan dunia. Cara terbaik untuk mengalahkan setan adalah tidak keluar dari diri kita sendiri, tetapi mempertahankan konflik internal, melawan keinginannya dari hati kita sendiri. Kita lawan pada saat kita tertekan, dihimpit, dibujuk untuk kecewa, dibujuk untuk marah. Daud mengakui bahwa jiwanya telah jatuh ke dalam dirinya. Karena ketika kelemahan kita dalam barisan yang luas, seperti ombak, seperti ombak laut datang bergulung-gulung gitu ya, siap untuk membanjiri kita. Dan saat kita tertekan, makin tertekan, kita gagal. Iman kita digoyahkan. Dan memang itulah rencana setan. Akibatnya kita begitu dikuasai oleh rasa takut belaka. Kita kurang keberanian dan takut untuk masuk ke dalam konflik, terutama dari dalam diri sendiri. Kalau diri kita tidak dibentengi oleh firman Tuhan, maka kita terus berkecamuk di dalam diri kita, mengalami konflik. Setiap kali keadaan ketidakpedulian dan keputusasaan seperti itu menimpa kita, marilah kita ingat agar mengatur dan menaklukkan keinginan hati, terutama untuk
melawan perasaan tidak percaya. Melawan perasaan yang membuat jiwa kita tertekan hingga melupakan kuasa Tuhan, hingga melupakan pribadi Tuhan sendiri yang begitu mengasihi kita. Siapa yang saudara datangi saat jiwa saudara tertekan? Menyerah begitu saja ataukah berdoa kepada Tuhan? Ataukah ke teman, sahabat, ataupun kerabat? Problem, masalah, kesukaran hidup bisa menekan hidup kita, bisa begitu menekan siapa saja. Tidak peduli sudah pejabat, orang kaya, semua bisa mengalami tekanan hidup yang berbeda-beda. Dan intinya kita butuh solusi, kita butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan. Maka kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Maka berserahlah kepada Tuhan. Dan terus berjuang mengatasi hidup dengan berjalan bersama Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan. Makin kita tertekan, setan akan makin senang. Banyak orang yang kemudian menjadi mudah putus asa. Banyak orang yang tidak tahan uji. Banyak orang yang kurang bersyukur. Banyak orang yang lantas bersungut-sungut. Tetaplah bersyukur dalam kondisi apapun, sekalipun itu berat. Bahkan saat penderitaan itu datang. Mohon campur tangan Tuhan, mohon dikuatkan Tuhan. Dan hitunglah berkat dan cinta kasih Tuhan yang penuh, yang pernah engkau terima. Begitu banyak, begitu melimpah kasih setianya, terutama di dalam Yesus yang telah berkorban mati bagi saudara-saudara yang percaya kepada Dia. Terutama ingat salib Kristus. Karena disitulah kasih Tuhan yang terbesar telah dinyatakan. Kalau kita hanya percaya berkat-berkat, kesehatan, mujizat-mujizat, maka itu akan mudah naik turun. Seperti roller coaster. Tapi kalau kita selalu ingat salib Yesus, maka kita ingat pengorbanannya begitu besar atas hidup kita. Berikutnya gelisah ya. Gelisah di dalam dirimu dikatakan di situ. Dan biasanya ini satu paket. Tertekan, lantas menjadi gelisah. Kemudian muncullah berbagai macam keruwetan di dalam hidup ini. Keputusasaan dan kegelisahan. Yang satu adalah keputusasaan dan yang lain adalah kegelisahan. Pada saat yang sama menyerang hati kita saat kita merasakan begitu tertekan, begitu hebatnya. Ketika kita cukup sedih, kita tidak bisa bebas dari perasaan gelisah dan membuat kita menggerutu ataupun mengeluh. Maka berharaplah pada Tuhan. Obat untuk keduanya adalah berharap kepada Tuhan. Satu-satunya yang ilhami pikiran kita. Pertama-tama dengan keyakinan di tengah-tengah masalah terbesar. Dan kedua, dengan melatih kesabaran memeliharanya dalam kedamaian. Maka kita diminta untuk mengangkat pikiran kepada kasih karunia Allah. Daud mengungkapkan kekuatan dan pengharapan dengan kata-kata ini. Aku akan memuji Dia. Mengangkat pikiran kepada kasih karunia Allah. Memperluas harapannya ke masa depan yang jauh dan untuk melarikan diri dari kesedihan
Dan seolah-olah melampaui jangkauannya, dia berjanji pada diri sendiri apa yang belum terlihat untuk diperoleh. Bukannya harapan imajiner yang dihasilkan oleh pikiran khayalan, tetapi dengan mengandalkan janji-janji Allah. Dia tidak hanya mendorong dirinya untuk menghargai pengharapan yang baik, yaitu pengharapan di dalam Tuhan yang begitu mengasihinya. Renungkan, apakah dengan gelisah akan membuat keadaan menjadi lebih baik? Apakah akan membuat orang-orang di sekitar kita lantas peduli dan membantu? Peduli terhadap apa yang kita hadapi, segala problem yang begitu menyempit dan menekan hidup kita. Apakah mereka lantas peduli? Tapi Allah peduli. Apapun yang saudara hadapi saat ini, Allah peduli. Setiap tetes air mata saudara, setiap jerit doa saudara meminta tolong, memohon campur tangan dan jalan keluar, Tuhan tahu dan Tuhan bersedia menolong dan campur tangan atas setiap permasalahan yang saudara hadapi. Karena itu tetaplah berdoa kepadanya. Berharaplah hanya kepada Dia, jangan kepada manusia, sebab suatu saat pasti kita akan kecewa. Manusia itu mudah berubah, tetapi Allah, Dia tetap setia. Meski kita seringkali kurang atau bahkan tidak setia, Dia tetap setia. Berharaplah hanya kepada Dia. Berharaplah pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dan nantikan dengan tekun dan sabar serta setia mengikut Dia. Dikatakan bagian terakhir, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Bersyukur lagi, berarti sebelumnya dia sudah terbiasa bersyukur dalam kondisi yang sulit. Dan sekarang dia nyatakan dan tegaskan, akan bersyukur lagi kepadanya. Selalu bersyukur untuk pertolongan dan berkat-berkat Tuhan yang akan turun dicurahkan. Bersyukur di segala kondisi dan di segala musim. Bersyukurlah dengan tak henti-hentinya. Penolongku, Allahku, maka kita harus segera datang kepadanya di dalam Yesus. Tidak perlu lagi sampai merasa begitu tertekan dan gelisah di dalam menghadapi hidup ini. Di sini Daud mengungkapkan masalah atau penyebab syukur, bahwa dia akan memberikan pujian atau terima kasih kepada Allah atas bantuan pertolongan atau keselamatan yang berasal dari Allah. Karena begitu dia senang melihat orang-orangnya, begitu Tuhan senang melihat orang-orangnya, Dia akan membuat mereka aman, akan membuat mereka selamat. Mengapa hari ini saudara dikalahkan oleh karena jiwa yang begitu tertekan? Masih ada Allah. Berharaplah hanya kepada Dia, andalkan Dia. Dia akan menolong hidup saudara. Di dalam Yesus, jiwamu selamat di dalam kekalan. Allah yang kita sembah itu adalah kasih dan peduli. Bersukacitalah di dalam Dia. Tuhan memberkati.